Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amal-amal soleh yang dapat menghapus atau menjadi pelebur daripada perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang riwayat hidup beliau secara singkat dahulu pernah kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abi Hurairah bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, maka itu adalah pelebur dosa di waktu itu, antara Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke berikutnya. Salawatul khams, yaitu waktu-waktu di salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan seterusnya, itu menjadi pelebur dosa jikalau ia menjauhi perbuatan dosa-dosa yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita amal-amal hasanah atau amal-amal soleh yang bisa melebur atau menghapuskan dosa seseorang. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, yaitu al-mafruḍah, salat yang diwajibkan kepada kita, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Jikalau dikerjakan sesuai dengan yang telah disyariatkan, yaitu syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, dan dia menjauhi apa-apa yang membatalkan sholat, fa innaha bidzalika takunu arjalil qabul, maka dengan itu semua diharapkan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga salah satu menjadi penyebab dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat yang berikutnya. Yang dimaksud Jumat di sini yaitu fardhatul Jum'ah, kewajiban seseorang melaksanakan salat Jum'ah, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Karena setiap manusia itu tidak luput daripada perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu ibarat kotoran. Jadi seseorang yang mau menghadap kepada yang maha suci, seseorang yang mau dekat dengan Allah yang maha suci, maka dia juga harus mensucikan dirinya
Bagaimana cara mensucikan dirinya? Salah satunya faja'ala ada al-fara'id tadhiran lahum min adnasihi, yaitu dengan mengerjakan al-fara'id, sholat Jumat, Ramadan. Jadi kewajiban-kewajiban juga yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya, itu juga merupakan salah satu cara mensucikan dirinya daripada kotoran-kotoran dosa. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Perbuatan hasanah, amal yang baik, itu bisa menghilangkan perbuatan buruk atau amal-amal sayyi'ah. Fa idza tatahhara al-'abd bihadhihi at-taharah, kalau seorang hamba itu mensucikan dirinya dengan apa? Dengan cara-cara ini, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dari mulai Jum'ah dia sholat Jum'at, kemudian Jum'at berikutnya, dan juga dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan berikutnya, maka ia bisa mendekat, bisa menjadi dekat kedudukannya dengan yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal ini mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirah atau pelebur atau diampuni dosanya, maksudnya apa? Yaitu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala keburukannya, atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahannya, yang mana dengan kesalahan yang dia perbuat itu akan mendatangkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa, berbuat salah, itu berarti ada hukuman yang nanti akan dia terima. Ketika dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihapuskan oleh Allah kesalahannya, otomatis kesalahan yang diampuni oleh Allah itu menjadikan hukuman yang tadinya dia harus diterima dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukaffirat artinya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya ada cara untuk mendapatkan ampunan, salah satunya apa? Dengan beramal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, amal-amal hasanah itu yudhibna sayyiat, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Salah satu daripada amal-amal soleh atau sebagian daripada hasanat yang bisa melebur dosa, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat Jumat dari Jumat sebelumnya menuju ke Jumat berikutnya. Di antaranya itu kalau ada perbuatan dosa diampuni sama Allah dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu juga menjadi pelebur atau bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dosa yang diampuni dengan amal hasanah ini seluruh perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, atau hanya dosa kecil saja? Ada perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian daripada ulama mengatakan yang diampuni dengan amal-amal hasanah adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi alaihi jumhurul ulama, jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan anna salihal amal, jadi amal-amal soleh atau hasanat itu la yukaffiru kabair, tidak menjadi pelebur bagi dosa-dosa besar. Innama tukaffiruha at-taubah, dosa besar itu bisa dihapuskan atau diampuni dosanya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, au fadlullahi ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadl kepadanya. Kalau sudah Allah yang mau, yaitu sudah kehendak Allah, bahkan dengan amal hasanah pun dia bisa diampuni. Tapi jumhur ulama mengatakan amal-amal hasanah ini hanya menjadi pelebur bagi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan baginya untuk bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas apa itu taubatan nasuha. Yang pertama, dia harus menyudahin perbuatan dosanya. Yang kedua, adanya penyesalan, an-nadmu, jadi nyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa.
Kalau dia sudah memenuhi persyaratan taubat yang seperti itu, maka dia sudah masuk ke dalam kategori taubatan nasuhah. Nah, kalau taubatan nasuhah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebagian daripada ulama yang berpendapat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan mukaffirat bainahunna idza istanabatil kabair. Tapi masih ada para ulama yang mengatakan semua dosa diampuni. Tapi pendapat jumhur ulama yang paling kuat, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus tetap pakai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana untuk hambanya agar mendapatkan ampunan dengan amal-amal hasanah. Jadi kalau kita lebih dalam lagi masuk ke dalam pembahasan ini, jadi seakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau hambanya melewatkan hari-harinya masih tercatat berbuat dosa. Karena apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kemudahan yang luar biasa. Kalau bahasa gampangnya, andai kata ada orang yang melewatkan harinya ada perbuatan dosa, itu berarti dirinya tidak minta ampun sama Allah. Salah tapi tidak minta ampun. Sama kalau misalnya kita buat contoh saja, ada orang yang baiknya luar biasa, walaupun dizolimin, disakitin, ini orang pemaaf. Nah, kalau sampai kita itu berbuat buruk kepada dirinya atau berbuat salah kepada dirinya, lah kok tidak mendapatkan maaf dari dirinya, itu berarti kita tidak minta maaf sama dia. Ini orang ini kalau siapapun minta maaf dikasih kok. Kalau engkau belum mendapatkan maafnya, bukan berarti dia tidak memaafkan dirimu, tapi kau tidak berusaha minta maaf dari kesalahanmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sarana bagi setiap hambanya untuk mendapatkan ampunan. Bahkan kalau dosa yang dia lakukan dosa besar sekalipun, maka ketika dia bertobat, dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Dan pintu taubatnya Allah nggak pakai jam, nggak pakai waktu, nggak pakai hari. Jadi bukan seperti praktek dokter. Kalau kita mau berobat ke dokter, itu ada jam prakteknya, buka dari jam 1 siang misalnya sampai jam 7 malam. Kita harus nunggu. Atau prakteknya cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Tidak, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Kapanpun kita mau mengetuk pintu taubatnya Allah, betul-betul bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Itu dosa besar. Dosa kecil dengan amal hasanah bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai ada yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa jadi karena memang dirinya tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita bicara masalah amal hasanah, amal hasanah itu orang yang punya niat untuk melakukan sesuatu kemudian dikerjakan, terkadang amal ibadahnya dilipat gandakan sama Allah 10 kali lipat. Dan amal hasanah itu jumlahnya banyak. Orang yang keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat aja satu langkahnya dicatat sebagai amal hasanah. Kaki kanannya, kaki kirinya menjadi pelebur dosa. Derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Nah, satu hari itu manusia berbuat dosa berapa sih? Dosa kecil berapa sih? Hebat-hebatnya dia bisa melakukan dosa 100-200. Lah kita ngelangkah kaki dari rumah ke sini berapa? Belum nanti ada sholat 5 waktu. Selain ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Selain dari sholat sunnah, amal hasanah itu zikir bagian daripada amal hasanah. Kau ngucap astaghfirullahaladzim, kau ngucap la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kau dengar azan, kau jawab azan. Ini kan amal hasanah semua. Yang dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal hasanah. Lah kalau sampai satu hari terlewatkan, dosanya masih tercatat di dalam buku catatannya, ya berarti memang dia sama sekali nggak ngamal, nggak ada amal hasanah yang dilakukan, nggak minta maaf sama Allah Ta'ala. Berarti ya dia nggak sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah, nggak zikir, nggak ngapa-ngapain, ngelewatkan waktunya satu hari tanpa ada amal hasanah. Ya pantas nggak dapatkan mukaffir, tidak dapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia beramal hasanah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita apa? Wa adbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Di Qur'annya Allah sudah menjelaskan kepada kita innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda kepada kita ketika mewasiatkan kepada kita bertakwa, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau sampai berbuat dosa, maka bersegeralah, barengilah, ikutilah setelah perbuatan buruk itu dengan amal hasanah. Karena apa? Amal hasanah tadi akan menghilangkan atau menghapus daripada perbuatan buruk atau perbuatan dosa yang kau lakukan. Seperti apa? Ya seperti sholat 5 waktu, seperti sholat Jumat, dan amal-amal hasanah lainnya seperti sedekah, puasa, istighfar, zikir kepada Allah, sholat jamaah. Semua amal hasanah tadi bisa apa? Yudhibna sayyi'at, menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang kau lakukan. Bahkan kalau kita mau cari manusia yang seperti itu jarang. Yang maha pemurah itu cuma Allah. Manusia yang buka dirinya untuk memaafkan seluruh kesalahan orang lain yang berbuat zalim kepada dirinya dengan sedikit perbuatan baik, mungkin kita nggak dapatkan di zaman ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya 24 jam. Yang punya dosa kecil, amal hasanah bisa menjadi pelebur daripada perbuatan salahnya. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Nggak berhenti-berhentinya ngasih rahmat kepada kita, baik kepada orang yang ahli maksiyah ataupun orang yang taat. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada kesempatan yang lalu kita pernah kaji bagaimana seseorang yang berlumuran dosa, yang kemudian dia merenungkan, ternyata selama ini saya berbuat maksiat, Allah tahu, Allah ngelihat, gak ada satupun perbuatan maksiat yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sekian banyak perbuatan dosa yang saya lakukan, tidak berarti Allah memberhentikan rahmatnya kepada saya. Saking malunya, saking takutnya, sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintahkan banyak-banyak merenung supaya apa? Timbul rasa malu. Ya Allah, perintahnya Allah, tidak semua saya kerjakan, tapi Allah nggak berhentikan nikmatnya kepada saya. Padahal kita itu kalau baik sama orang kadang ada syaratnya. Begitu orang itu berbuat buruk sama kita, berhenti kita berbuat baik sama dirinya. Tapi ketika kita berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nggak berhenti, menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasai'atu syamilatun lisaghirah wal kabirah. Adapun perbuatan buruk itu mencakup keduanya, baik perbuatan buruk yang kecil maupun yang besar, sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana tadi dijelaskan, jumhur ulama mengatakan yang diampuni dosanya dengan amal hasanah hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar diwajibkan baginya untuk bertaubat. Tidak cukup hanya dengan amal soleh, namun amal soleh itu bisa meringankannya, qad tukhaffifuha, jadi bisa meringankan daripada perbuatan buruk yang besar yang pernah dia lakukan. Tapi untuk menghilangkannya butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diriwayatkan dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan yusamma Nabhan at-Tammar radhiyallahu taala anhu, kana lahu hanut ay ad-dukan. Ada salah seorang di zaman Nabi yang bernama Nabhan at-Tammar, namanya Nabhan, dijuluki at-Tammar karena jual kurma. Dia punya toko kecil jualan kurma. Tak lama kemudian ada pelanggan datang, perempuan ini mau beli kurma sama Nabhan. Dibilang apa? Ini kalau yang di depan ini ya enak, bagus, tapi yang di dalam toko kualitasnya lebih bagus. Kalau kau mau lihat yang di dalam, nah, masuk ke dalam. Nah, dalam Islam itu kan khalwah, tidak boleh laki-laki sama perempuan di dalam satu ruangan yang tertutup. Itu dilarang. Karena apa? Ditakutkan syaitan ganggu, nafsunya bangkit, akhirnya melakukan perbuatan dosa. Ini perempuan diajak masuk sama Nabhan ke dalam, memang tujuannya apa? Dia ketika ngelihat sudah ada syahwah. Ketika masuk akhirnya melakukan perbuatan maksiat, bukan zina,
tidak melakukan perbuatan zina, tapi dia melakukan melampiaskan nafsunya, entah itu ngelihat bodinya perempuan itu atau ngelihat auratnya, akhirnya dia berbuat maksiat. Tapi orang zaman dulu beda sama kita. Kalau zaman kita ini sudah ada kesempatan berbuat maksiat, dirampungkan dulu, tak rampung no wis penak mengko tobat. Nah, Nabhan itu begitu dia berbuat maksiat sadar, ya Allah saya kok berbuat maksiat, langsung lari ke Nabi Muhammad, lari ketakutan yang luar biasa. Ya Rasulullah, saya baru saja berbuat dosa, bagaimana caranya supaya saya dapat ampunan? Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita itu kadang cari tahu caranya berbuat maksiat. Pernah nggak kita cari tahu caranya mendapat ampunan dari Allah Ta'ala? Ini Nabhan At-Tammar, habis dia berbuat maksiat lari kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dalam keadaan takut. Sampai akhirnya ketika dia berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi berpaling, tidak mau gubris, gak digubris sama Nabi, gak dipedulikan. Dia datang terus kemudian nanya-nanya sama Nabi SAW, tapi Nabi tidak berpaling, tidak menoleh kepada dirinya, berpaling, gak digubris sama Nabi. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, laqad satarakallahu law satarta nafsik, engkau itu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala kalau kau nutup keburukanmu. Maksudnya apa? Keburukan itu jangan diumbar. Nabi Muhammad saat itu berjalan dengan sahabatnya, kalau kau menceritakan keburukanmu orang lain tahu. Makanya Nabi berpaling supaya apa? Dia berhenti dulu ngomongnya, nggak ngomong depan orang. Kalau sama Nabi tok, atau engkau misalnya berbuat dosa, engkau kepingin cari solusi, maka pergi kepada orang yang saleh, yang tahu hukum syariahnya Allah, yang bisa membimbingmu untuk bertaubat kepada Allah, tapi ngomongnya jangan depan orang.